membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, semoga dengan berdoa kita, semoga Allah mudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini. Ini Ibu langsung absen ya. Di mana absen kita kali ini menggunakan absen dan niat kreatif. Oke. Ibu akan jelaskan ya cara absennya. Misal Ibu manggil Tina, terus Tina hadir misalkan, Tina ke depan, terus kalau hadir kan jenis kelaminnya perempuan kan. Nah, begitu juga terus letak ke sini dan begitu juga dengan laki-laki. Tapi kalau ada teman kalian yang tidak masuk atau keterangannya itu sakit, izin atau apa, bisa perwakilan dari kalian untuk maju memasukkan namanya di salah satu sesuai dengan keterangannya. Paham? Paham, Bu. Absennya. Absen pertama Ibu Dina Restiana Putri ada? Hadir, Bu. Mana ini ada? Hadir, Bu. Lucia lainnya ada? Hadir, Bu. Kalau Yoga Kurniawan ada? Izin, Bu. Izin. Nadia Putriani ada? Hadir, Bu. Hijrah ada? Hadir, Bu. Siti Aisyah ada? Hadir, Bu. Denny ada? Hadir, Bu. Asma Sugati ada? Hadir, Bu. Absen yang terakhir Ria Lestari Triani ada? Hadir, Bu. Baik, tadi sudah absen. Jadi dari kelas 7A ada satu yang siswa yang tidak hadir, keterangan izin yaitu Yoga Kurniawan. Benar? Benar, Bu. Jadi kalau misalkan kita tidak masuk, kita wajib untuk membuat surat, bisa dititipkan sama teman supaya ibu dan teman-teman kalian tahu apa alasan kita tidak masuk kelas. Oke? Ya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Dipersilakan semua peralatan pembelajaran untuk dikeluarkan dan diletakkan di atas meja masing-masing. Bawa semua kan? Bawa, Bu. Bawa. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu ada ice breaking. Gimana kalau kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu? Gimana, mau? Mau. Sudah siap? Sudah. Paham kan?
berapa kalian bangun tidur? Jam 5. Ada yang ya subuh. Jam 5 dan ada jam 5. Berarti kalau subuh itu kayaknya udah sholat semua ya? Iya. Ya udah sholat apa kalau subuh? Ya benar, sholat subuh. Apa dia nggak sholat di sini? Sholat semua, Bu. Semua. Kalau sholat subuh itu ada berapa rakaat? 2. Ada yang tahu di sini sholat wajib itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Siapa tahu? Tunjuk tangan. Nadia. Ya, Bu, ada 5. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, ketiga asar, keempat maghrib, kelima isya. Ya, sholat wajib itu ada 5. Baik, Ibu ingin tanya, kalau kalian setelah sholat itu apa saja yang kalian lakukan? Zikir, Doa. bener lagi, sholawat. Ya. Bener lagi, Bu. Nadia tidak lagi ya? Ya, ini, Bu. Ya karena ngantuk ya kalau kita sudah sholat subuh itu kan. Ya tapi kalau sebaiknya kita kalau setelah sholat lagi sholat subuh itu kan lebih diutamakan untuk tidak tidur gitu ya. Kita melaksanakan zikir itu sebagai bentuk kita ingat kepada Allah. Karena dengan sholat dan zikir kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik. Ada yang tahu di sini kemarin kita bahas materi apa? Asmaul Husna. Iya benar, Asmaul Husna. Ada yang tahu apa Asmaul Husna? Ya, Nama-nama Allah yang Maha Indah, Bu. ya benar. Baik. Berarti jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Kemarin kita ada berapa Asmaul Husna yang kita bahas? Ada 5, Bu. 4. Iya, siapa yang tahu di tangan? Ayo. Ya, hijrah apa? Yang pertama itu Al-Malik, yang kedua Al-Khabir, Al-Basir, dan Al-Sami. Ya benar, ada 4. Kalau di dalam Al-Quran itu ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Ya benar, ada 99 Asmaul Husna. Baik. Jadi Ibu mau tanya lagi kepada kalian. Ibu ingin memberikan pertanyaan paman yaitu di sini apa yang kalian ketahui tentang sholat dan zikir? Siapa tahu tunjuk tangan supaya melatih keberanian kalian. Ya, siapa? Saya, Bu. Oke, Dina. Kalau sholat itu menurut bahasa ialah doa. Kalau menurut istilah suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Kalau zikir itu mengingat Allah. Ya, benar. Sholat itu merupakan sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita sangat penting melakukan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Coba Nadia. Apa Bu soalnya tadi? Soalnya tadi mengapa kita penting, terutama ya bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan pengertiannya, Bu. Kalau sholat kan untuk jemaah, kepada Allah. Sedangkan kalau zikir untuk mengingat Allah. Jadi intinya ya kita selalu mengingat Allah. Itu. Oke, benar. Jadi kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Dengan melaksanakan sholat dan zikir kita bisa mengingat Allah, itu bentuk hubungan kita kepadanya untuk menjauhi perbuatan dosa. Nah, dengan itu kita bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari itu dengan damai, tentram, aman,
hingga timbulnya kesabaran dalam diri kita, sehingga terhindarnya perbuatan keji dan mungkar. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini ada tujuan pembelajaran. Yang harus kita capai, di mana semua anak-anak setelah mendapatkan materi menghadirkan sholat. Setelah mendapatkan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, kalian bisa menghubungkan hakikat makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di mana mekanisme pembelajaran kita menggunakan pendekatan saintifik. Di mana pendekatan saintifik itu ada langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Kita menggunakan pendekatan saintifik, di mana ibu akan membentuk kalian dalam bentuk kelompok yang terdiri dari setiap kelompok itu 4 orang. Yang pertama mengamati. Nanti ibu akan bagi kalian poster dan juga video tentang sholat dan zikir. Yang kedua, setelah kalian mengamati video dan poster tadi, dipersilakan untuk bertanya tentang apa yang ada di dalam pikiran kalian setelah kalian mengamati video dan poster tadi. Yang ketiga, kalian mengumpulkan informasi. Di mana mengumpulkan informasi ini, kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Kemarin ada ibu ngasih kalian tugas bawa handphone kan? Iya, Bu. Yang keempat itu mengolah informasi. Kalian menganalisis. Setelah kalian mengumpulkan informasi, maksudnya mengumpulkan informasi ini mencari teori-teori tentang apa yang kalian tanyakan tadi. Nah, selanjutnya mengkomunikasikan ini kalian menyimpulkan, lalu perwakilan kelompok presentasi ke depan. Paham? Paham, Bu. Baik, ibu akan membagikan kalian poster sesuai kelompok. Yang ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Karena ini ada rekod, maka mengadakan rekod. Ya kan? Videonya sudah jelaskan videonya? Sudah. Sekarang kalian amati poster yang diberikan. Ada yang tahu itu gambar tentang apa? Yang pertama itu gambar tulisnya masjid, Bu. Jalan. Ya, jalan ke masjid. Terus berjamaah. Zikir. Tiga zikir. Ya, jadi dalam poster ini dan video tadi itu menjelaskan tentang kegiatan untuk menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, setelah kalian mengamati video dan poster ini tadi, apa pertanyaan yang ada
yang ada di dalam pikiran kalian mengenai pengamatan ini tadi? Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Dina. Apa? Apa hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir tersebut? Siapa lagi yang mau bertanya? Lutfi? Apa hukumnya jika meninggalkan sholat? Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Ya, Nadila. Saya kenapa sholat itu wajib bagi umat Islam? Mengapa sholat wajib? Jadi pertanyaan kalian ini sebagai rumusan masalah kalian yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi Ibu beri kesempatan kalian untuk mencari jawaban atas pertanyaan tadi secara berdiskusi dengan kelompok kalian. Pasti hukum sholat. Sumpah gak sih? Kalau kemarin kata Bu aku tuh wajib sih. Soalnya kan itu termasuk dalam itu rukun Islam yang kedua. Katanya wajib. Berarti wajib ya? Iya wajib. Iya wajib banget. Oke, anak-anak, gimana? Sudah ketemu dengan jawabannya? Sudah, Bu. Oke, baik. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk mencari kajian teori-teori tentang pertanyaan yang kalian rumuskan tadi di berbagai sumber. Persilakan untuk sekarang mencarinya. Baik, Bu. Kalau ada yang belum paham, bisa ya bertanya langsung kepada Ibu. Oke. Setelah kalian mengumpulkan informasi dan jawaban ini, kalian menulis jawaban sementara kalian tadi di buku catatan dan menganalisis kajian teori yang kalian dapatkan dari berbagai sumber yang kalian cari. Paham? Gimana anak-anak, apakah sudah menulis jawaban sementara tadi dan menganalisis hasil teori yang kalian cari di berbagai sumber tadi? Sudah Bu. Oke, sudah. Gimana jawabannya? Adakah perbedaan dari jawaban pertama dengan setelah kalian mencari teori tadi? Ada ya, ada perbedaan. Oke. Sekarang selanjutnya kalian menyimpulkan hasil dari jawaban pertama dengan jawaban setelah kalian mencari informasi-informasi dari berbagai sumber yang kalian cari. Gimana Nana, apakah kesimpulannya sudah selesai dibuat? Sudah, Bu. Oke, maka selanjutnya Ibu berikan kesempatan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa dulu yang sudah siap untuk maju? Kelompok kami Bu. Ya, kelompok 1 ya. Iya Bu. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu
ketenangan, ketentraman. Yang kedua itu membersihkan diri dari dosa. Yang keempat itu mendapatkan ketakwaan, mencegah perbuatan keji dan mungkar dan bisa mengampuni dosa kita. Yang kedua, apa hukum melaksanakan sholat? Jadi hukum melaksanakan sholat itu wajib bagi setiap umat Islam. Yang ketiga, mengapa sholat itu wajib bagi umat Islam? Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sholat itu menegakkan tiang agama. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama adalah hikmah dari melaksanakan sholat. Jadi hikmah dari melaksanakan sholat itu kita akan merasa tenang, dan damai, serta dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa hukum melaksanakan sholat? Hukum melaksanakan sholat itu wajib. Kalau sholat wajib itu sesuai namanya yaitu wajib. Kalau sunnah ya sunnah, boleh dikerjakan boleh juga tidak. Kemudian mengapa sholat itu wajib bagi umat Islam? Karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan tiang agama bagi umat Muslim. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, kelompok 3. Ayo, ya, seperti. Ayo, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang yang pertama, apa hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir. Hikmahnya yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat memberikan ketenangan hati, untuk mencegah dari perbuatan mungkar. Dan yang kedua, apa hukum melaksanakan sholat? Hukumnya yaitu wajib bagi umat Muslim. Daripada surat yang menjelaskan tentang hukum sholat, yaitu surat Al-Ankabut ayat 29. Sesungguhnya sholat itu menjadi perbuatan keji dan berat, dan sebenarnya mengingat sholat itu adalah lebih utama. Dan yang terakhir, mengapa sholat itu wajib bagi umat Islam? Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua dan perintah Allah SWT yang diwajibkan untuk semuanya. Baik, itu saja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu melaksanakan sholat dan zikir. Jadi sholat itu secara bahasa itu doa. Bisa untuk ditulis di buku catatan ya? Ya, Bu. Jadi sholat itu secara bahasa doa, dan sedangkan secara istilah itu merupakan semua perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi apa itu hukum sholat? Jadi hukum sholat hukum sholat itu ada dua. Kalau menurut hukum pelaksanaannya, yang pertama itu sholat wajib, yang kedua itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, isya, dan sholat maghrib. Ya, maghrib. Yang kedua itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya itu zikir. Kalau zikir ini itu secara bahasa itu mengingat, sedangkan secara istilah yaitu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 macam bentuk zikir.
Ada 3 bentuk zikir. Yang pertama zikir hati, itu kita bertafakur dan merenungi ciptaan Allah sehingga timbulnya rasa mengatakan bahwa Allah itu Maha Agung. Yang kedua itu zikir dari perbuatan, itu ada takbir, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan bersolawat ketika dan setelah melaksanakan sholat. Yang ketiga ada zikir perbuatan, yaitu kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi sholat dan zikir itu memiliki hubungan karena sholat ini merupakan dari zikir dari perbuatan. Karena di dalam sholat ini ada bacaan tahmid, tahlil, dan takbir. Jadi manfaat hikmah kita melaksanakan sholat dan zikir, dengan melaksanakan sholat zikir kita bisa mengingat Allah, sehingga dengan mengingat Allah maka kita bisa menghapus dosa-dosa kita, karena kita berpikir bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, sehingga dengannya hal itu kita bisa melaksanakan kehidupan kita secara damai, ketentraman dan kesabaran dalam hati kita, sehingga terhindarlah perbuatan keji dan mungkar. Oke? Karena berhubung waktu mulai habis, maka Ibu bisa menyimpulkan sampai sini. Dan untuk minggu selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas esai dan ganda di halaman 41 bab 3 dan akan dikumpul minggu yang akan datang. Iya Bu. Ya Bu. Baik, semoga dengan adanya materi ini kita bisa memperbaiki sholat kita sholat dengan khusyuk, dengan benar. Kenapa? Karena itu bentuk hubungan kita kepada Allah. Oke, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, berhubung pembelajaran kita hari ini selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga doa kita diterima oleh Allah. Amin. Baik, Ibu pamit undur diri. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita bersama-sama mohon ampun. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.